Alhamdulillah sahabat pemirsa, kali ini kita di serial tentang obat membahas mengenai obat clopidogrel. Ya, jadi di video kali ini setelah selesai menyaksikan video ini, sahabat pemirsa akan mengetahui clopidogrel ini termasuk golongan obat apa, bagaimana mekanisme kerjanya, termasuk obat keras atau tidak, bagaimana penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui, apa-apa yang perlu diperhatikan terkait bagaimana cara mengkonsumsinya, resiko efek yang tidak diinginkan, dan interaksi obatnya dengan obat yang lain. Jadi jangan kemana-mana ya, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang. Nah, sekarang kita masuki yang pertama, termasuk golongan obat apa. Jadi clopidogrel ini termasuk obat golongan antiplatelet atau antiagregasi, atau obat-obat yang bekerja dengan cara mencegah terjadinya pembekuan darah atau perlengketan keping-keping darah, ya, atau disebut juga mempengaruhi aktivitas trombosit, salah satu komponen darah yang berperan dalam hal pembekuan. Dihambatnya kejadian pembekuan darah ini atau perlengketan keping-keping darah ini, tentu ini bisa mencegah terjadinya penyumbatan dan juga melancarkan peredaran darah. Kalau begitu, ini bermanfaat untuk apa ya? Ini tentu bermanfaat untuk mengatasi atau mencegah penyakit-penyakit yang bisa terjadi akibat penyumbatan aliran darah atau pembuluh darah. Contohnya apa? Contohnya adalah stroke dan juga penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Nah, jadi biasanya sediaan ini diberikan pada penderita yang sudah pernah mengalami stroke atau masalah jantung, atau bisa juga untuk kasus-kasus baru. Nah, berikut ini nama-nama dagang yang ada di pasaran supaya sahabat pemirsa mengetahui. Mungkin clopidogrelnya tidak disebutkan, tetapi nama dagangnya kita sudah pernah menyampaikan di video sebelumnya bahwa obat itu ada nama dagang dan juga ada generik. Nah, mungkin namanya bukan clopidogrel, tapi misalnya contoh ya disebutkan salah satunya ada Plavix atau Artepid atau mungkin Pladogrel ataupun yang lain-lain yang isinya sebenarnya sama-sama adalah clopidogrel. Berikutnya ini termasuk obat apa? Jadi clopidogrel ini termasuk obat keras, artinya bisa diperoleh hanya dengan resep dokter saja. Jadi jangan sembarangan ya sahabat pemirsa mengkonsumsinya, karena memang penggunaan obat ini juga perlu dipantau. Kenapa? Karena tadi sudah disebut ini mengatasi atau mencegah terjadinya pembekuan darah. Kalau tidak terjadi pembekuan darah, melancarkan darah, maka bisa terjadi justru kebalikannya, bisa menyebabkan risiko pendarahan. Sehingga tentu perlu penggunaannya secara berhati-hati dan sesuai dengan anjuran dari dokter yang merawat Anda. Bagaimana penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui? Pada ibu hamil dan menyusui termasuk kategori B. Selanjutnya beberapa peringatan terkait penggunaan obat ini. Yang pertama, sebelum mengkonsumsi disampaikan kepada dokter segala penyakit yang sahabat pemirsa ataupun yang sedang dialami, mulai dari mungkin mengalami tukak lambung, adanya pendarahan baik itu di otak, saluran cerna ataupun mata, penyakit liver, ginjal, atau penyakit-penyakit yang lain terkait dengan gangguan pendarahan seperti hemofilia. Kemudian jangan mengkonsumsi alkohol ataupun minuman beralkohol karena dapat meningkatkan resiko terjadinya pendarahan lambung selama menggunakan clopidogrel ini. Nah, kalau memang ada alergi sudah jelas diberitahu karena bisa saja beresiko alergi terhadap clopidogrel. Kemudian berikutnya, kalau hendak ke dokter gigi juga diinformasikan sedang mengkonsumsi clopidogrel, karena apabila menjalani perawatan gigi atau operasi ini juga bisa menyebabkan risiko pendarahan. Setidaknya 5 hari sebelum operasi obat ini harus dihentikan. Bagaimana mengkonsumsinya? Sebaiknya mengikuti anjuran dari dokter dan juga baca petunjuk penggunaan. Bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan pada waktu yang sama
setiap harinya ya sahabat pemirsa, karena dia berkaitan dengan kadar obat yang ada di dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapi atau efek yang diinginkan. Bagaimana dengan interaksi obatnya? Interaksi obat bisa menyebabkan risiko pendarahan meningkat kalau digunakan bersamaan dengan aspirin, obat-obat golongan antikoagulan atau yang mencegah pembekuan darah yang lain, antiplatelet, obat-obat anti radang non-steroid, antiinflamasi non-steroid, obat-obat COX-2 inhibitor, trombolitik, glikoprotein 2B3 inhibitor, obat-obat depresi, antidepresan, SSRI atau SNRI. Kemudian kalau digunakan bersamaan dengan esomeprazol, omeprazol, fluvoxamin, moclobemid, voriconazole, ticlopidin, carbamazepine atau efavirenz, ini bisa menurunkan efek clopidogrelnya. Sedangkan kalau bersamaan dengan repaglinid atau paclitaxel, ini justru kebalikannya, meningkatkan resiko efek sampingnya. Sedangkan kalau bersamaan dengan obat-obat golongan opioid seperti morfin, ini penyerapan clopidogrel bisa berkurang. Apa resiko efek samping yang dapat terjadi ketika mengkonsumsi obat ini? Di antaranya bisa menyebabkan resiko pendarahan, kemudian mengalami memar-memar, diare, sembelit, ada rasa terbakar di dada, dan juga nyeri perut. Ya, jadi terkait dengan efek samping ini, selagi bisa ditoleransi, silahkan. Tetapi kalau sudah menyebabkan rasa yang tidak enak atau rasa tidak nyaman, terutama kalau sudah terjadi pendarahan atau memar-memar, sebaiknya segera berkonsultasi.